Pemirsa, tarif KRL komuter lain diusulkan naik pada bulan April mendatang. Kenaikan tarif mencapai Rp2.000 dari tarif saat ini, yakni sebesar Rp3.000. Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengusulkan tarif KRL komuter lain naik pada bulan April dari Rp3.000 menjadi Rp5.000. Pihak KRL mengatakan rekomendasi usulan kenaikan tarif merupakan hasil kajian, kemampuan membayar, serta ketersediaan pengguna untuk membayar di kalangan pengguna kereta api perkotaan pada lintas Jabodetabek. Nantinya pemirsa, penyesuaian tarif tiket KRL pada 25 km pertama sebesar Rp2.000, sedangkan 10 km selanjutnya dikenakan penambahan sebesar Rp1.000. Usulan kenaikan tarif bertujuan untuk mengurangi subsidi tiket penggunaan KRL tahun ini. Pihak KCI mengatakan pemerintah setidaknya harus menanggung Rp11.981 setiap orang. Diketahui biaya operasional yang ditetapkan selama ini sebesar Rp14.981, sedangkan tarif yang dibebankan oleh pengguna hanya Rp3.000. KRL komuter lain telah menjadi moda transportasi utama warga Jabodetabek dalam beraktivitas. Nah, di tengah tingginya minat warga, kini muncul rencana kenaikan tarif yang akan berlaku bulan April mendatang. Apakah kenaikan ini memiliki alasan yang kuat? Kita sudah terhubung melalui Zoom. Ada Anne Purba, Vice Corporate Secretary KAI Komuter Lain, dan juga Gusti Rangganta ya dari KRL Mania. Selamat sore. Selamat sore, Kang Ajat. Baik. Ini menjadi menarik ya karena ada informasi berkaitan dengan rencana kenaikan tarif KRL. Saya langsung ke Mbak Ane terlebih dahulu. Sebetulnya posisinya fix naik pada bulan April atau seperti apa informasi tepatnya? Iya. Jadi Kang Ajat, ini saya coba sedikit klarifikasi ya. Sebenarnya kemarin kita itu FGD untuk menyampaikan ATP-WTP, dan ini rutin kami lakukan setiap tahun. Karena kenapa kita lakukan survei ATP-WTP ini, ya kita kan juga punya program pengembangan, kemudian kita juga harus mengetahui apakah tarif ini masih relevan dengan kondisi sekarang, dan juga kita harus memikirkan kondisi KRL ini 1, 5, 10 tahun ke depan, gitu ya, supaya kita bisa siap gitu. Nah, ini sebenarnya rutin kita lakukan gitu. Nah, jadi di dalam penanganan dan pelayanan KRL ini, pada saat ini yang kita lakukan adalah berbagai macam pengembangan pelayanan. Kalau kita lihat dari berbagai informasi yang ada di media ataupun yang lain, ini seolah-olah memang ini sudah fix gitu. Padahal kemarin itu FGD ini sudah tidak yang pertama sekali. Dan kenapa FGD ini dilakukan? Supaya kita mendapatkan skema yang benar-benar oke, yang benar-benar juga bisa memenuhi kebutuhan baik dari operator, regulator, kemudian pengguna jasa komuter lain. Sehingga kemarin kan survei itu juga disampaikan oleh dari salah satu lembaga seperti YLKI, kemudian juga ada dari Balitbang, kemudian ada dari kementerian, dan di situ juga ada komunitas-komunitas, sehingga kita mau melibatkan masyarakat supaya kita bisa mendukung program pengembangan transportasi di KRL. Baik, tapi muncul rencana bulan April itu sendiri dasarnya hanya sekedar diskusi usulan bulan April itu, atau memang karena ada juga sebagian masyarakat yang menilai bahwa survei itu hanya untuk menguatkan rencana bulan April begitu? Nah, ini dia. Jadi kalau kita tarif ini memang kan ada di regulator. Tetapi kemarin itu ada beberapa kali FGD yang kita lakukan, dan juga survei ATP-WTP yang kita lakukan full di tahun 2020. Nah, dari survei itu, kemudian dari program pengembangan dan target kita di 5-10 tahun untuk KRL ini, diusulkanlah ada usul untuk penyesuaian tarif itu pada bulan April. Tetapi kan setelah diusulkan, mungkin Pak Dedi, kemudian Mas Gusti juga mendapatkan informasi, ada beberapa skema yang datang dari pengguna.
ada datang beberapa skema yang datang dari masyarakat umum bagaimana penyelesaian tarif ini bisa dilakukan gitu. Jadi ini belum semuanya fix karena kita ada kajian yang namanya tarif, kajian apakah waktunya tepat, apakah skema yang sekarang harus berubah, ini kan masih harus terus dibahas. Baik. Apakah masih relevan dengan 25 kilometer atau mungkin dihitung dari 10 kilometer, ini masih dalam kajian. Sehingga kita bisa melibatkan mulai dari lembaga, kementerian, kemudian dari komunitas dan pengguna jasa komuter lain. Jadi ini sebenarnya adalah keterbukaan pemerintah dan juga operator untuk melibatkan pengguna jasanya untuk terlibat gitu di dalam penyesuaian tarif ini. Baik, jadi yang didengar oleh masyarakat adalah baru sebatas pembahasan begitu ya Mbak Ane ya? Iya. Baik, tapi saya ingin ke Mas Gusti ya, kalau berbicara tentang kenaikan bisa jadi ini satu hal yang wajar begitu kan, tapi bagaimana pengguna KRL sendiri melihat terkait dengan diskusi apakah perlu ada kenaikan, kapan itu bisa diberlakukan, seperti apa Mas Gusti? Sebetulnya pertama-tama kami ingin berapresiasi sebetulnya dari pihak regulator dan juga KPKI ya, dalam KCI terutama dalam menentukan tarif ini kita seringkali dilibatkan. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya jika ada kenaikan, dan kami bersyukur karena ada pelibatan ini kami juga jadi lebih tahu lebih dahulu ya terkait kajian ini. Ini dari FGD yang tadi Mbak Ane sampaikan, ini mungkin FGD kelima ya atau keenam kali yang kita disampaikan. Meskipun begitu, kami juga yang menyampaikan bahwa kajian tersebut memang cukup representatif ya dengan menggunakan metode-metode yang ilmiah, sehingga memang cukup sulit gitu jika kita ingin menolak kenaikan tersebut. Tapi di sisi lain juga di tengah pandemi COVID ini kan ya banyak KCI juga sudah melakukan peningkatan kualitas seperti adanya kesehatan. Jadi banyak sekali pembatasan yang memang juga kadang di satu sisi juga fasilitasnya lebih baik, tapi di satu sisi lain juga memang dikurangi jadwalnya sehingga banyak sekali juga penumpukan terkadang. Nah, jika kita terkait dengan peningkatan tadi, harga tadi, kalau kita bandingkan dengan negara lain, misalkan Jepang contohnya, mereka tidak menaikkan harga di saat pandemi, meskipun memang ada pembatasan jadwal sama yang dilakukan di Indonesia, tapi mereka tidak menaikkan harga. Nah, menurut saya gitu ya, memang jika menaikkan harga saat ini, memang ini akan memukul ya, sama pengguna KRL yang memiliki keterbatasan gaji dan juga biaya terkait kenaikan biaya ini, dan perlu dikaji secara mendalam berapa dampaknya gitu secara pada masyarakat yang memang tidak mampu gitu, terutama dalam menggunakan kereta ini. Baik. Sehingga perlu dipikir lebih dalam seperti itu. Tapi untuk layanannya sendiri, Anda sebagai pengguna seperti apa KRL hari ini? Sebetulnya kami sangat apresiasi ya, fasilitas yang ada hari ini jauh sangat lebih baik dibandingkan 3 atau 5 tahun yang lalu. Dan terakhir naik tarif itu kan tahun 2016, seingat saya. Itu kan udah 5 tahun sebetulnya, secara inflasi pun juga udah berubah, pendapatan masyarakat juga sudah meningkat sekarang ya. Meskipun begitu, kami juga mendorong bahwa adanya peningkatan, misalkan satu dari segi regulasi, bahwa harus adanya standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh regulator, sehingga operator itu tinggal mengikuti dari standar pelayanan tersebut. Meskipun saat ini sudah baik, tapi tentunya kita memastikan seluruhnya berjalan dengan lebih baik lagi ke depannya. Ya, baik. Jadi jika kita ada kenaikan, kita percaya lebih baik ke depannya. Nah, ini juga yang menjadi menarik Mbak Ane ya. Kalau tadi bicara tentang ini masih dalam pembahasan begitu kan, tentang rencana-rencana ke depan PT Kereta Api, dan dalam hal ini mau seperti apa memang kalaupun terjadi kenaikan? Kalau kita dari sisi operator pasti kita fokus dengan pelayanan dan kebutuhan pengguna jasa komuter lain. Gitu. Nah saat ini ketika pengguna bertambah, sebenarnya sebelum pandemi kan target kita itu bisa melayani 2 juta pengguna ya. Yeah. Pada saat ini kita hanya bisa melayani 400.000 sampai 500.000. 1 minggu terakhir sudah di angka 500.000 gitu. Kemudian ya itu tadi Kang Ajat, bahwa kita harus memikirkan bagaimana KRL ini 5-10 tahun ke depan. KRL saat ini pasti sudah ada KRL yang harus diganti 5-10 tahun ke depan. Kan demikian. Yeah. Nah, jadi ini yang memang kita diskusikan. Benar kata tadi kata Mas Gusti bahwa kajian ini juga harus menyesuaikan dengan kajian waktu, kemudian besar tarifnya, skemanya. Nah, ini yang kita lakukan kemarin, baik dari sisi kelembagaan ataupun dari sisi kementerian, bahkan dari MTI gitu ya. Jadi ini yang memang dilakukan. Nah, keterbukaan informasi inilah yang membuat masukan-masukan seperti datang dari komunitas dan pengguna yang kami dapatkan. Mimpi kami adalah bahwa layanan transportasi seperti KRL ini bisa menjadi transportasi utama yang saat ini memang melayani di 3 provinsi di Jabodetabek, kemudian Jogja Solo juga.
sebagai pembanding untuk Jogja Solo itu tarifnya flat ya, Ya. 8.000, tetapi kalau di sini kita masih dengan skema kilometer gitu. Jadi inilah beberapa hal-hal yang memang perlu dipertimbangkan. Saya setuju sekali bahwa kita harus melihat kajian ini dari sisi tarif, waktu, kemudian skemanya. Jadi sampai saat ini masih sangat terbuka sekali dari sisi kementerian ataupun KAI Komuter untuk melibatkan semua pihak dalam penentuan penyesuaian tarif ini. Baik, tapi sebagai gambaran mungkin juga penting untuk bisa menjadi informasi bagi masyarakat. Seberapa besar sebetulnya beban subsidi yang memang harus ditanggung sehingga kita harus berpikir untuk menaikkan atau memungut keringanan itu dari pengguna jasa? Ya, saya tidak akan menyampaikan konsep atau detail biayanya, Pak. Tetapi di dalam pelayanan komuter lain ini, skema PSO di masa pandemi aja sudah berbeda. Bayangkan saja upaya pemerintah memberikan PSO ketika kami hanya melayani 100.000 penumpang, 200.000 penumpang, tetapi produksi ataupun produktivitas sarana kami harus meningkat. Nah, 1,2 juta penumpang dengan 84 sampai 86 KRL ya bisa terpenuhi. Saat ini walaupun hanya 300 sampai 400.000 saat peaknya pandemi, kami harus menjalankan 96 KRL. Artinya biaya operasionalnya pasti bertambah. Nah, itu di-cover oleh pemerintah, gitu ya. Artinya ada peningkatan sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensubsidi kita tetap bisa bergerak, Kang Ajat. Nominalnya ini baru saja kami publish di website kami, ya, bagaimana upaya skema keuangan selama masa pandemi, khususnya di tahun 2020, di awal-awal pandemi. Kalau khusus untuk tahun ini, kami masih audit, ya, dan perlu diketahui bahwa skema subsidi pemerintah sangat berubah ketika kejadian normal dan kejadian pandemi. Jadi ini sudah kami publikasi, boleh dibuka oleh umum. Baik, tapi kita tahu bahwa minat masyarakat ini kan terus semakin tinggi ya terhadap penggunaan KRL. Yang dibutuhkan kemudian adalah bagaimana rentang waktu, kemudian juga kapasitas supaya benar-benar tidak terlalu begitu berdesakan di jam-jam sibuk. Ada hal yang mungkin kalau tadi dikatakan tarif ini masih dalam diskusi, mungkin bisa menjadi bumbu kemudian karena kemarin juga sempat ramai, wah bakal naik. Ada nggak rencana yang mungkin dalam jangka pendek yang dilakukan oleh PT KCI untuk bisa menambah layanan atau memperbaiki layanannya kepada pengguna? Ya, saat ini ya untuk stasiun-stasiun sudah dibuka yang kemarin kita bangun, Kang Ajat. Baru kemarin itu dibuka juga ada dari pintu sebelah barat ya, dari Manggarai itu juga kita sudah buka gitu. Kemudian di Manggarai itu juga sudah ada layang ya, layanan layang untuk KRL dari khususnya dari Bogor. Ini adalah upaya DJKA juga dari Dirjen Perkeretaapian. Kemudian Bekasi sudah dijalankan, mungkin Mas Gusti bisa jalan-jalan juga. Nanti ke Cikarang, ini dalam waktu dekat juga operasional dari Cikarang ini secara keseluruhan ini bisa dioperasikan. Kedepannya yang bisa kita lakukan seperti kapasitas yang ada di Rangkas Bitung, kemudian Bekasi dan Cikarang ini terus ditingkatkan. Kalau misalkan saat ini dengan teknologi prasarana yang sudah disiapkan oleh pemerintah di Bogor dalam masa-masa peak hours-nya, kita sudah bisa melayani 3-5 menit kereta sudah datang. Kita harapkan juga nanti di jalur lain seperti Bekasi kemudian Rangkas Bitung ini juga bisa diperkecil headway-nya. Tetapi 1 tahun terakhir ini, khusus Cikarang dan Bekasi, ini sudah sangat jauh berbeda. Jadi Cikarang itu di masa peak-nya ini sudah per 15 menit, yang awalnya 1 jam. Baik. Nah, hal-hal inilah yang terus kita lakukan, bekerja sama terus dengan DJKA, agar pengguna jasa ini bisa semakin nyaman menggunakan transportasi. Baik, jadi tapi untuk sore hari ini, rencana kenaikan di tahun ini tidak ada ya, Mbak Ane ya? Ini, kalau untuk informasi tarif ini datangnya dari regulasi, tapi yang bisa saya sampaikan sampai sore ini, besok ya, kemudian besoknya lagi, ini belum ada perubahan tarif. Baik. Yang kemarin yang kita lakukan adalah menyampaikan
survei ATP dan WTP dari pengguna jasa komuter lain dan usulan penyesuaian tarif sesuai dengan kebutuhan kita 5-10 tahun ke depan. Baik, catatan terakhir dari Mas Gusti seperti apa Mas Gusti? Tadi memang layanannya sudah meningkat, tapi ada hal lain yang mungkin ingin Anda sampaikan. Buat saya penting bagi pemerintah, terutama tadi Mbak Ane menyampaikan bahwa kenaikan tarif ini berasal dari regulator ya. Artinya pemerintah harus melihat bahwa kereta api ini adalah barang publik di mana memang subsidinya harusnya ditingkatkan di masa seperti ini, bukannya malah dikurangi. Walaupun uang operasionalnya meningkat, artinya PSO-nya pun harus meningkat karena menyesuaikan dengan operasional yang dilaksanakan oleh PT KAI. Jadi ketika mindset-nya itu barang publik, maka harusnya sudah sewajibnya tiket ini tidak naik, tapi memang PSO-nya harus ditingkatkan gitu ya. Karena kita tidak bicara soal Jakarta, Jabodetabek aja, tapi dengan Jogja dan Solo ya, KCI ini ya. Jadi menurut saya pemerintah harus punya secara ideologis harus menaikkan kereta ini dengan meningkatkan PSO untuk sementara ini selama masa pandemi selewat, baru kita bisa berbicara lagi soal kelayakan naik tarif atau tidak. Seperti itu. Baik, Karena terima kereta kasih. tidak tepat, Ini sangat informatif sekali, mudah-mudahan bisa menjadi juga informasi yang diterima langsung oleh para pengguna KRL. Terima kasih Mbak Ana Purba, VP Corporate Sekretari KAI Komuter, dan juga Gusti Raganata dari KRL Mania. Salam sehat. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di MNC News.